Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini anak-anak Bapak semangat. Bagaimana kesiapannya? Siap. Oke. Silakan cek dulu kerapiannya. Bagi yang belum dasinya kurang rapi silakan dirapikan. Sudah rapi semua ya? Ya. Dan Bapak lihat kelasnya juga sudah rapi. Baiklah, memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Fikri, Ketua Kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Nak Fikri sudah memimpin doa hari ini. Semoga dengan kita berdoa, kita dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran kita bermanfaat. Amin ya Rabbal Amin. Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ada. Siapa? Ahmad Ridho. Ahmad Ridho. Sakit, Pak. Sakit? Sakit, Wah, Pak. Ahmad Ridho sakit. Jadi Bapak himbau anak-anak sekalian untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Soalnya di cuaca pancaroba seperti ini sangat rawan untuk kita jatuh sakit. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kalian mengamati gambar yang akan Bapak tayangkan. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Kira-kira gambar apa ini? Handphone. Oke, Bapak ingin satu orang untuk mengungkapkan pendapatnya tentang gambar ini. Saya, Pak. Oke, silakan Hasan. Dari gambar yang saya lihat, menurut saya telepon genggam mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, terutama dalam bentuk dan fungsinya. Oke, terima kasih Hasan. Aplaus untuk Hasan. Jadi benar apa kata Hasan? Di setiap waktu ada handphonenya tersendiri. Diawali dengan bentuk yang sangat besar sampai kepada yang akhir. Kira-kira kalian memiliki semuanya, yaitu smartphone. Bentuknya lebih ringkas dan fungsinya lebih banyak lagi. Oke, Bapak ingin tahu cerita kalian tentang HP. Kemungkinan ada yang pernah punya pengalaman memiliki BlackBerry, Samsung, atau bahkan ponsel jadul. Siapa tahu punya kakeknya di rumah atau bagaimana lah. Oke, silakan. Siapa yang mau mengemukakan ceritanya tentang memiliki sebuah handphone? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan Siti. Saya pernah menggunakan handphone BlackBerry pada tahun 2013 dan itu handphone pertama saya waktu SD. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Siti. Nah, berarti di setiap masanya pula kalian punya barang, dalam hal ini handphone, yang mungkin menjadi kenangan bagi kalian. Salah satunya tadi Siti yang menceritakan pengalamannya memiliki HP BlackBerry. Dia kelas berapa dan itu adalah HP pertama yang dia miliki. Jadi motivasi untuk pembelajaran kita hari ini adalah kalian sebagai generasi muda harus bijak dalam memanajemen waktu. Dan kalian harus senantiasa mengupgrade skill yang kalian miliki agar kalian menjadi ahli di masa mendatang. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ini adalah kompetensi dasarnya. Silakan bisa dibaca. Dan ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian melewati pembelajaran ini ada beberapa hal yang semestinya kalian mampu untuk melakukannya. Jadi ada beberapa hal yang Bapak nilai dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah sikap kalian. Yang kedua pengetahuan kalian tentang materi ini. Yang ketiga keterampilan kalian.
dalam mengerjakan LKPD nanti. Untuk fase yang pertama, yaitu fase orientasi masalah, kalian akan Bapak suguhkan video pembelajaran tentang diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Karena kebetulan sekolah kita tidak ada sinyal, jadi tidak bisa untuk memindai QR code-nya. Baiklah, akan Bapak tayangkan. Silahkan amati dengan seksama agar kalian dapat memahami isi dari video ini. Halo sobat historia, salam jumpa. Perkenalkan nama saya Rita. Saya berprofesi sebagai penyiar. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik dan berpikir sinkronik dalam sejarah. Nah, pembahasan kali ini sangat cocok untuk sobat historia yang masih kelas 10 dan memilih jurusan ilmu sosial sebagai jurusannya. Karena ada pada mata pelajaran yang mendatang kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat video ilustrasi berikut ini. Cek bisa. Ngerjain tugas dari kami yaitu tentang peristiwa seputar proklamasi 1945. Searching di Google kemarin, sebelum terjadinya proklamasi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Salah satunya pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Hiroshima. Setelah kejadian itu, pada tanggal 9 Agustus terjadi lagi pengeboman di Nagasaki. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945 terjadi pertemuan antara Bung Karno dan Bung Hatta dengan Marshal Terauchi di dalam Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan. Ya betul. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Semua peristiwa yang kalian sebutkan tadi barulah terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa yang kita bahas tadi, kalian ada yang tahu nggak tentang peristiwa Rengas Dengklok? Jadi begini, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Itu bertujuan untuk mendesak Soekarno-Hatta agar mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi begini, peristiwa Rengas Dengklok. Oh gitu ya, paham. Nah, bagaimana sobat historia? Setelah menyimak video tadi, kira-kira adegan mana yang menggambarkan cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik? Untuk tahu jawabannya, mari kita ulas bersama. Di video tadi, mereka menjelaskan kronologi atau rentetan kejadian sebelum terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945. Dimulai dari dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu adanya peristiwa pertemuan Bung Karno, Bung Hatta dengan Marshal Terauchi di dalam Vietnam. Setelah itu Jepang pun menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah kejadian atau peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu baru peristiwa 17 Agustus 1945. Cara mereka tadi yang menjelaskan suatu kejadian secara kronologis itulah yang disebut dengan diakronik. Karena diakronik itu bersifat memanjang dalam lintasan waktu atau bersifat kronologis. Pada video tadi ada adegan di mana seorang siswa ingin bertanya tentang peristiwa Rengas Dengklok secara detail. Nah, ini yang disebut dengan sinkronik. Karena sinkronik menekankan
ada suatu peristiwa sejarah yang kronik akan memberikan kita pemahaman bahwa manusia sebagai aktor sejarah terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan sinkronik akan memberikan kita pemahaman yang luas dan mendetail tentang suatu peristiwa sejarah. Gabungan keduanya, diakronik dan sinkronik, akan memberikan kita pemahaman bahwa sejarah itu bukan cuma apa yang terjadi pada suatu peristiwa, melainkan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Sobat historian, jadi kedua cara berpikir ini sangat penting untuk orang-orang yang ingin mempelajari sejarah. Oke, sobat historian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga sobat historian dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sobat historian. Bung Karno bilang, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya minta, saya Nino, salam historia. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Sebelum masuk ke fase 2, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, yang pertama adalah Husin, yang kedua Nisa, yang ketiga ada Uliani, dan yang keempat adalah Syahid. Kelompok 2, Ansar, Yuan, Sapia, dan Selvia. Kelompok 3 ada Fikri, ada Fai, ada Nawal, ada Sayyidah. Kelompok 4 ada Hasan, ada Alia, ada Sahrul, dan ada Iksan. Silakan ke kelompok kalian masing-masing. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bapak akan membagikan LKPD pada kalian. Oke, kalian sudah ke kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok akan Bapak bagikan satu LKPD. Silakan kalian kerjakan bersama. Jadi kalian bisa melihat LKPD. Di sana ada fase 1. Ada fase 1. Ada. Fase 1 itu adalah hasil apa yang kalian lihat di video tadi. Nah, jadi itu ada soalnya dan silakan jawab di lembar jawabannya. Fase 1. Di fase 1. Baik, waktu pengerjaannya 20 menit. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD nanti, kalian akan presentasi di depan kelas tentang apa yang kalian kerjakan, yang tugas kelompoknya. Bisa dilihat di layar. Itu kelompok 1 menganalisis sistem tanam paksa, kemudian membuat poin-poin urutan waktu atau kronologi berdasarkan waktu kejadiannya. Jadi kejadian apa sebelum tanam paksa, habis itu tanam paksa, dan setelah tanam paksa apa lagi yang terjadi. Kelompok yang kedua menganalisis latar belakang sistem tanam paksa dan dampak yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kelompok 3 menganalisis kehidupan politik Kesultanan Banjar, kemudian membuat poin-poin urutan waktu berdasarkan periode sultan-sultan di Kesultanan Banjar bertahta. Kelompok 4 menganalisis latar belakang berdirinya Kesultanan Banjar dan penyebab keruntuhannya. Sampai di sini paham? Paham. Oke,
Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Bapak sambil rolling, sambil keliling, sambil menilai kerjaan yang kalian buat. Gimana Pak? Ada kesulitan? Nggak ada Pak? Nggak ada? Jadi usahakan pekerja semua enak, tidak ada yang numpang nama. Berikan kontribusi terbaik kalian untuk kelompok kalian. Ini nak silakan dipilih sesuai dengan kelompoknya. Jadi pilih salah satu. Nah.
ada yang dirasa kurang jelas, silakan tanyakan sama Bapak. Kita tentang Kan terus kanji yang mulai dari suatu atas ke bawah. Kita siap-siap. Untuk sini ya. Dialog di buku, dialog di PDF. Silakan buka PDF yang Bapak bagikan malam tadi. Dan kalian juga boleh menggunakan buku paket kalian. Ini loh. ada itu kan kue metal menjelaskan perbedaan antara konsep Menganalisis struktural video tadi Ya, Pak. Sebelumnya Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan siapa di sini? Tadi sesuai dengan yang kita lihat itu di dalam Hanoi bertemu dengan Laksamana Terauchi. Laksamana Terauchi. Iya. Di Hanoi. Makasih, Pak. Iya. Jadi yang lain kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. di Hanoi. Iya, di Hanoi.
dan 12 ini 1 agar bersiap-siap nanti sebentar lagi melaksanakannya sholat zuhur berjamaah. Itu khusus Mengkaji pada masa tersebut. Itu nomor 1 yang di Pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Nah, tanam paksa aja. Coba deh. Pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Peristiwa. Pengkajiannya tuh tinggi loh. Nih peristiwa di lain peristiwa pengkajian. Pengkajian. toko diri kami. Boleh tulis. Mau ditanya mana? Suryansyah. Tidak ada konsep dominan. Bahwa itu di soalnya Pak. Fase 2 dan 3 ini Fase 2 dan 3 yang tanam paksa. ya Yang satu kelompok satu soal. satu kelompok satu orang. Jadi satu. Itu Kelompok berapa? kelompok 1.
Latin. Latin diakronik. Ini 15 minimal loh. Tengok. Sampai 5 Sultan 9 sebelum kebijakan tanam paksa itu apa dulu namanya? Habis itu tanam paksa, habis tanam paksa itu apa lagi kebijakannya? Silakan baca dulu pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Jadi itu aja keterangannya aja. Oh, ada poin-poin urutan waktunya. Kenapa di anunya diakroniknya misalnya Contohnya dulu, misalnya siapa tahun ini ya. tahun ini ada kejadian kan ada Bila sultan itu diulangnya sultan belum diubah. Dan misalnya pada sebelum tanam paksa POC membutuhkan dana besar. Itu sejak kalau perang tahun 4, kalau perang tahun 9, namanya mengaplikasi perang periode perang. Tahun 9 sampai 9 di situ tanam paksa tanam sekian. Itu habis tuh tanam paksa apa lagi dengan studi. Ya itu penggantian sistem apa setelah sistem tanam paksa itu pada lagi apa namanya yang dibuat yang gara-gara perang tahun
Baiklah, waktu kita sudah habis. Tolong jangan ada yang mengerjakan lagi. Sudah semua? Sudah. Baiklah, kita akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase 4. Kalian akan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Untuk yang pertama, kelompok 1 silakan maju ke depan. Baiklah, untuk penampil pertama yaitu dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Husin, Sahid, Uyani, dan Nisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan ditulis. Jadi pada tahun 1825 sampai 1830 perang di Ponorogo mengakibatkan pengeluaran Belanda membengkak. Untuk menutupi hal tersebut, Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Karena banyaknya kritik dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihentikan. Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Oke, plus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 telah mempresentasikan materinya dengan tepat. Mereka menyusun kronologi mengapa tanam paksa bisa terjadi. Dimulai dari 1825-1830 itu ada perang di Ponorogo yang sangat menguras kas Belanda dan mengharuskan Belanda melakukan kulturstelsel atau tanam paksa 1830 sampai 1870. Jadi kurang lebih 40 tahun tanam paksa ini dilakukan. Dan 1870 terbitlah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang secara otomatis menghentikan sistem tanam paksa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, mereka akan presentasi karena materinya itu satu kesatuan dan kelompok 1 sepertinya tidak jauh berbeda. Cuma kelompok 2 akan mempresentasikan lebih detail. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Ansar, ini Iwan, ini Sapiah, dan itu Sylvia. Kami di sini menganalisis latar belakang sistem tanam paksa dan dampak yang dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu latar belakang dari sistem tanam paksa adalah akibat dari perang di Ponorogo yang membuat Belanda menghabiskan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar 20 juta gulden, yang menyebabkan uang kas negara Belanda kosong. Dan Belanda pun memiliki utang yang cukup banyak. Dampak tanam paksa yang dibuat oleh Belanda untuk rakyat Indonesia adalah kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam khususnya di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan, dan menyebabkan penurunan jumlah penduduk yang drastis di daerah tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, plus untuk kelompok 2. Jadi bisa kita simak bersama. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa tanam paksa ini dampaknya sangat mengerikan bagi rakyat Indonesia, mulai dari kelaparan, bahkan penurunan populasi manusia yang sangat drastis. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Aplaus sekali lagi. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3, mereka akan mempresentasikan tentang kehidupan politik berdasarkan runtutan masa periode sultan-sultan yang ada di Kesultanan Banjar. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Nama saya Muhammad Fikri, di sebelah kiri saya Siti Saidah, di sebelahnya lagi Nahdlatul Awal, dan di ujung adalah MPKI. Di sini kami akan membacakan tentang periode sultan-sultan di Kerajaan Banjar. Untuk pertama ada Sultan Suryansah pada tahun 1520 hingga 1540. Yang kedua Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah pada tahun 1546 sampai 1570. Yang ketiga ada Sultan Hidayatullah bin Sultan Suryansah, Sultan Rahmatullah pada tahun 1570 hingga 1595. Lalu ada Sultan Musta'imillah bin Sultan Hidayatullah I pada tahun 1595 hingga 1642. Dan yang kelima ada Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'imillah 1642 hingga 1645. Dan yang keenam Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah dari 1645 sampai 1660. Yang ketujuh Sultan Riayatullah bin Sultan Musta'imillah dari 1660 sampai 1663. Yang kedelapan Sultan Abdullah Bagus Kasuma bin Sultan Saidullah dari 1663 sampai 1679. Yang kesembilan Pangeran Suryanata bin Sultan Inayatullah dari 1663 sampai 1679. Yang kesepuluh Sultan Tamliullah I bin Sultan Saidillah dari 1679 sampai 1700. Yang ke-11 Sultan Tahmiatullah bin Amrullah Bagus Kusuma dari 1700 sampai 1717. Yang ke-12 Penambahan Kusuma Jilaga dari 1717 sampai 1730. 13 Sultan Hamiduddin bin Sultan Tahmidullah dari 1730 sampai 1734. Yang ke-14 Sultan Tamjidullah bin Sultan Tamidullah dari tahun 1734 sampai 1759. Yang ke-15 Sultan Muhammadillah bin Sultan Kuning dari tahun 1759 sampai 1761. Yang ke-16 Sultan Nurta Alam bin Sultan Tamjidullah pada tahun 1761 sampai dengan 1801. Yang ke-17 Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah bin Tamidullah II pada tahun 1801 sampai dengan 1825. Yang ke-18 Sultan Adam Al-Wasi'ah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah pada tahun 1825 sampai dengan 1857. Yang ke-19 Sultan Hamdulillah II Al-Wasi'ah Billah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam pada tahun 1857 sampai dengan 1859. Yang ke-20 Sultan Hidayatullah Halilillah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam pada tahun 1859 sampai dengan 1862. Yang ke-21 Pangeran Antasari bin Pangeran Masyhur pada tahun 1862. Yang ke-22 Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari dari tahun 1862 sampai dengan 1985. Yang ke-23 Sultan Haji Khairullah Saleh Al-Mutasim Billah bin Gusti Jumri pada tahun 2010 sampai sekarang. Demikian presentasi urutan periode raja-raja di Kesultanan Banjar dari kelompok 3.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kelompok 3. Panjang ya? Panjang. Ya, jadi masa pemerintahan Kesultanan Banjar itu sangat lama. Bahkan sampai sekarang pun masih ada. Jadi walaupun tidak istilahnya memegang pemerintahan, tapi kesultanan itu sendiri menjadi sebuah simbol budaya. Baiklah. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, untuk presentasi yang terakhir dari kelompok 4, mereka akan mempresentasikan tentang kerajaan Banjar. Cuma bedanya dari kelompok 3, mereka akan lebih detail lagi. Oke, untuk kelompok 4 silakan. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya yaitu Hasan, sebelah saya Alia, sebelahnya lagi Sahrul, dan sebelahnya lagi di ujung Ihsan. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang latar belakang berdirinya Kesultanan Banjar dan penyebab runtuhnya Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520, tepatnya di Kuin Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Daha. Raja negara Daha berwasiat bahwa penerusnya adalah cucunya, yaitu Raden Samudra. Karena wasiat tersebut, maka keselamatan Pangeran Samudra terancam, sehingga Pangeran Samudra melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Pangeran Temanggung yang merupakan saudaranya kemudian melakukan penyerangan kepada Pangeran Samudra. Tetapi karena Pangeran Samudra dibantu oleh Kesultanan Demak, akhirnya Pangeran Temanggung kalah dan bersedia menyerahkan kekuasaan Kerajaan Daha kepada Pangeran Samudra. Kerajaan Daha kemudian dilebur menjadi Kesultanan Banjar dan Pangeran Samudra menjadi raja pertama kesultanan tersebut dengan gelar Sultan Suryansah. Dan untuk penyebab runtuhnya Kesultanan Banjar, yaitu diawali dengan perebutan kekuasaan antara pasukan Bugis dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1757. Karena hal tersebut, Kesultanan Banjar meminta bantuan kepada Hindia Belanda berupa pasukan tambahan. Hindia Belanda kemudian mengirimkan Kapten Hofman beserta pasukannya dan Kesultanan Banjar memenangkan perang dengan orang Bugis. Sultan kemudian melakukan perjanjian kembali dengan pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan perjanjian ini, Hindia Belanda dapat mencampuri permasalahan pengangkatan Putra Mahkota dan Mangkubumi, yang kemudian menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar. Karena kalah di Perang Banjar, Kesultanan Banjar kemudian dibubarkan sepihak oleh VOC. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Jadi mereka sudah menjelaskan panjang lebar dan detail tentang bagaimana Kerajaan Banjar bisa terbentuk dan mengapa Kerajaan Banjar itu hancur. Yang pertama, Kerajaan Banjar itu terbentuk karena adanya bantuan dari Demak, dan Demak dengan Islamnya dan dengan segala kebudayaannya itu memasuki Banjar. Jadi Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar itu memeluk agama Islam. Habis itu karena adanya peperangan melawan Bugis, Kerajaan Banjar, Kesultanan Banjar itu meminta bantuan kepada VOC. Tapi justru disitulah ketika VOC datang dan ikut campur di urusan internal kerajaan, awal kehancuran dari Kerajaan Banjar. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk. Aplaus sekali lagi. Nah, setelah kita mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kita sampai di fase pemuatan. Kira-kira diakronik itu singkatnya seperti ini. Diakronik adalah cara berpikir yang berfokus pada urutan kejadian pada suatu peristiwa bersejarah, atau bisa juga disebut berpikir kronologis. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 itu adalah diakronik. Dan selanjutnya sinkronik
Ini adalah berpikir sejarah secara sinkronik, berarti berpikir meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur dan hanya menganalisis suatu kondisi tertentu. Jadi kalau sudah masuk ke sebuah detail, itu sudah masuk ke sinkronik. Kelompok 2 dan kelompok 4. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, mengapa kedua konsep berpikir ini sangat penting bagi seorang yang ingin mempelajari sejarah untuk dimiliki? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Oke, silakan. Konsep berpikir diakronik dan sinkronik sangatlah berbeda, namun keduanya mampu menjadi perangkat berpikir ketika seseorang ingin meneliti dan mempelajari sejarah. Konsep berpikir kronologis dibutuhkan dalam merekonstruksi waktu berdasarkan urutan waktu yang tepat atau bersifat kronologis. Sedangkan konsep berpikir sinkronik akan membantu sejarawan lebih detail dalam meneliti suatu peristiwa. Oke, aplaus untuk Siti. Jadi benar apa yang Siti katakan, bahwa diakronik dan sinkronik sangat dibutuhkan bagi seorang yang ingin mempelajari sejarah. Diakronik itu sifatnya memanjang dalam urutan waktu, dan sinkronik ini sifatnya lebih detail dan lebih fokus pada satu permasalahan. Nah, kita sampai di fase 5, yaitu simpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah setiap sejarawan harus bisa berpikir secara diakronik dan sinkronik agar dapat menguraikan dan merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Oke, aplaus untuk Hasan. Jadi benar apa yang dikatakan Hasan, pembelajaran kita hari ini tentang sinkronik dan diakronik itu harus dimiliki oleh sejarawan atau orang yang ingin mempelajari sejarah. Karena ketika ingin merekonstruksi waktu, ada sebab akibatnya kita memerlukan diakronik, dan untuk lebih detailnya kita memerlukan sinkronik dalam penelitian sejarah. Baiklah, kita sampai kepada fase refleksi pembelajaran. Silakan anak-anak Bapak yang ingin mengemukakan pendapatnya, apa yang dirasakan hari ini setelah melakukan pembelajaran ini. Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya mendapatkan ilmu baru, yaitu ilmu penting untuk sejarawan. Terima kasih. Oke. Jadi itu adalah pendapat dari kawannya. Anak siapa tadi? Ansa. Tentang apa yang dia rasakan setelah melakukan pembelajaran ini. Katanya dia dapat insight baru tentang diakronik dan sinkronik. Sekarang kita sudah sampai di fase evaluasi dan survei. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan lembar evaluasinya yang telah Bapak bagikan, dan jangan lupa untuk mengisi survei. Paham? Paham. Kerjakan secara individual. Step X. Dua.
silakan kerjakan dengan baik. Waktunya cuma 10 menit. Makasih ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit.
Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Oke, tahan dulu. Mungkin ada teman yang belum. Oke, sudah selesai semuanya? Belum. Oke, 1 menit lagi. Oke, selesai atau tidak selesai, silakan kumpulkan kerjaan kalian. Silakan kumpulkan di depan laptop Bapak. Oke, kalian sudah berhasil mengerjakan evaluasi dan mengisi survei. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua kelas Fikri untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, terima kasih untuk Fikri yang telah memimpin doa. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Silakan anak-anakku sekalian untuk membaca buku yang ada di perpustakaan atau dengan mencari sumber yang terpercaya di internet. Sebelum Bapak akhiri, ada yang tanyakan? Tidak ada lagi? Tidak ada. Baiklah, Bapak akhiri. Terima kasih atas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.